Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tema renungan saat ini adalah jangan tersesat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adalah peribahasa yang masih sering didengungkan sampai saat ini. Makna dari peribahasa ini adalah sifat anak tidak jauh dari sifat orang tuanya. Hal ini membuat orang-orang berpikir bahwa sifat buruk yang dimiliki oleh seorang anak pasti merupakan warisan dari sifat buruk orang tuanya. Sehingga ada yang berkata bahwa untuk mengenal seseorang, maka kita hanya perlu melihat ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Mungkin di antara kita ada orang tuanya sebagai seorang perampok, koruptor, atau pemakai obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Namun bukan berarti kita pasti akan menjadi perampok, koruptor, atau pemakai obat-obatan terlarang. Pohon apel memang akan melahirkan pohon apel juga, tetapi kualitas buahnya belum tentu sama. Semua tergantung cara perawatannya. Bagaimana kita memberi pupuk yang berkualitas, bagaimana kita memberi sinar matahari dan air yang cukup. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kelahiran, maka kelahiran itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita. Sedangkan menjadi tanaman yang baru, yang berbeda dari asalnya, adalah berbicara tentang kehendak bebas. Jika kita memilih menjadi seorang koruptor, karena bapak kita seorang koruptor, maka itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita sendiri. Apalagi kemudian kita bergaul dengan para koruptor, semakin mempertegas bahwa kita sendirilah penyebabnya. Jadi ada perbedaan besar yang berasal dari seorang yang tidak benar. Tetapi jika kita menjalin relasi dengan orang yang benar, maka kita akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang baru, yang berbeda dari orang tua kita. Untuk itu berhentilah menghakimi diri sendiri dan juga orang lain, hanya karena kita berasal dari bibit yang jelek. Dari ayat yang kita baca, dengan jelas sekali dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang merusak segala sesuatu yang baik dari kita adalah pergaulan atau relasi yang buruk, bukan karena bibit yang buruk. Mari kita menjalin relasi dengan orang yang baik dan benar di mata Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan benar. Jika orang tua kita baik, bersyukurlah. Jika tidak, tetaplah bersyukur dan mencari jalan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk bijak
di dalam menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk dapat menjalin relasi dengan orang-orang yang benar, supaya kami juga menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati karya kami hari ini, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.